Malam itu, seorang ibu bernama Bu Rahmah hanya bisa menangis di atas sajadah. Rumah hampir disita, anaknya sakit keras, dan ia tak tahu harus meminta tolong ke siapa lagi. Kecuali satu, Allah di sepertiga malam. Yang terjadi 30 hari kemudian, membuat satu kampung terdiam. Namanya Bu Rahmah, seorang ibu rumah tangga sederhana yang tinggal di pinggiran desa kecil di Jawa Tengah. Sehari-hari ia menjajakan sayur keliling, berangkat selepas subuh sambil menenteng 2 keranjang berisi sayuran sisa pasar semalam. Hujan atau panas, ia tetap berjalan, karena 2 anaknya di rumah menggantungkan harapan padanya. Suaminya, Pak Suraji, telah berpulang 2 tahun lalu karena serangan jantung mendadak. Sejak itu, beban hidup benar-benar jatuh di pundak Bu Rahmah. Ia harus jadi ibu sekaligus ayah. Harus kuat, meski seringkali lututnya gemetar tak sanggup berdiri. Penderitaan itu belum selesai. Anak bungsunya, Fikri, tiba-tiba jatuh sakit. Demamnya naik turun, tubuhnya lemas, dan dokter menyarankan rawat inap. Tapi bagaimana bisa Bu Rahmah membawa Fikri ke rumah sakit? Jika uang 100.000 pun tak punya, tabungan sudah habis, emas kawin satu-satunya sudah lama digadaikan. Dan hari itu, surat pemberitahuan datang. Rumah kecil yang ditempati mereka akan disita bank karena menunggak angsuran selama 5 bulan. Saat malam tiba, Bu Rahmah duduk sendiri di ruang tengah, lampu sudah padam karena listrik diputus. Hanya cahaya lilin menemani, bersama suara batuk anaknya yang makin parah. Ia menatap langit-langit rumah, lalu matanya basah. Ya Allah, apakah hidupku hanya untuk menunggu kehancuran? Dalam sunyi malam itu, tubuhnya lemas, tapi hatinya mulai mencari arah. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia memikirkan satu hal yang dulu sering ia tinggalkan, tahajud. Sejak kepergian Pak Suraji, hidup Bu Rahmah perlahan berubah seperti musim kemarau yang tak kunjung berakhir. Setiap hari terasa berat. Tidak ada pelukan hangat suami, tidak ada tempat bersandar, hanya suara tangis anak dan tagihan yang datang silih berganti. Awalnya, Bu Rahmah masih mencoba tegar. Ia bekerja keras, menahan lapar demi memberi makan anak-anak. Tapi lama-lama, beban itu tak hanya menekan fisik, melainkan juga jiwanya. Ia mulai kehilangan arah. Syalatnya mulai bolong-bolong. Doanya pun hanya sekadar lisan tanpa makna. Dalam hati, ia bertanya, apakah Allah benar-benar mendengarku? Kenapa hidupku begini-begini saja? Saat tetangganya mendapat bantuan, Bu Rahmah hanya bisa tersenyum pahit. Saat orang lain tertawa dengan keluarga, ia hanya menatap langit kamar yang bocor saat hujan turun. Dan ketika malam datang, ia tidak menangis, karena air matanya pun seolah sudah habis. Satu persatu harapan dalam dirinya memudar. Ia mulai menganggap hidup ini hanya soal bertahan, bukan lagi soal bahagia. Ia berjalan, tapi jiwanya tertinggal. Ia hidup, tapi hatinya seperti mati rasa. Tahun-tahun itu, bukan hanya penuh penderitaan, tapi juga penuh kehampaan. Ia tidak lagi yakin akan masa depan, bahkan ia tidak yakin apakah esok masih bisa makan. Namun, di tengah keputusasaan itu, Allah masih menjaga seberkas cahaya kecil dalam hatinya. Cahaya yang redup tapi tak pernah padam. Kerinduan untuk kembali padanya. Dan di malam itu, Bu Rahmah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mengambil wudhu dengan air dingin, dan membentangkan sajadah, untuk tahajud pertama setelah bertahun-tahun terlupa. Malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Angin dini hari menyelinap masuk lewat celah jendela. Rumah sunyi. Anak-anak tertidur lelap di kasur tua tanpa kasur tambahan. Tapi di tengah keheningan, terdengar suara pelan dari air keran. Bu Rahmah sedang berwudhu. Airnya dingin menusuk tulang. Tapi hati Bu Rahmah justru hangat. Sudah bertahun-tahun ia tak pernah bangun di jam segini. Apalagi hanya untuk sujud. Sajadah tipis dibentangkan di atas tikar. Tak ada lampu terang, hanya cahaya remang dari lilin kecil yang tinggal setengah. Bu Rahmah berdiri pelan, gemetar. Antara malu dan rindu. Allahu Akbar, tangisnya langsung pecah. Tak ada lantunan doa yang sempurna.
Hanya suara patah-patah dari seorang ibu yang sudah terlalu lama memendam luka. Ia sujud dalam-dalam, bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya juga tenggelam. Ya Allah, hamba lelah. Hamba bingung. Hamba takut. Tapi hamba ingin kembali. 1 rakaat, 2 rakaat, sampai 4 rakaat. Bu Rahmah tidak peduli dengan aturan jumlah rakaat malam itu. Ia hanya ingin bicara. Ia ingin Allah mendengarnya dari lubuk hati yang paling dalam. Dan malam itu, tanpa ia sadari, bukan hanya air mata yang tumpah, tapi juga dosa, rasa putus asa, dan kelelahan hidup yang selama ini menghimpit dadanya. Semua tumpah dalam sujud panjangnya. Setelah salam terakhir, ia duduk diam, seolah dunia berhenti sebentar untuk memberinya ruang bernapas. Hatinya ringan. Wajahnya masih basah, tapi ada cahaya kecil yang perlahan menyala di hatinya. Tahajud pertama itu bukan tentang ibadah sempurna, tapi tentang keberanian untuk kembali setelah bertahun-tahun jauh dari sang pemilik hidup. Dan sejak malam itu, hidup Bu Rahmah mulai berubah. Sejak malam pertama itu, Bu Rahmah tak lagi tidur seperti biasanya. Ia mulai terbiasa bangun saat orang lain masih terlelap. Setiap malam, ia membasuh wajah dengan air dingin, lalu membentangkan sajadah dengan hati bergetar. Tak ada imam, tak ada ceramah. Hanya dia dan Allah. Hari pertama, ia masih terbata. Hanya bisa menangis dan berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku, kuatkan anak-anakku." Hari kedua, ia mulai membaca surah-surah pendek, meski terbata-bata. Tapi setiap sujud terasa semakin dalam. Ia tidak tahu mengapa, tapi setelah sholat tahajud, hatinya seperti mendapat ketenangan yang tidak ia temukan di siang hari. Hari ketiga, ia mulai menceritakan semua keluh kesahnya pada Allah. Ia berbicara dalam hati, seperti anak kecil yang mengadu pada ayahnya. Tentang utang yang belum lunas, tentang beras yang tinggal setengah kaleng, tentang sandal anaknya yang sudah bolong. Hari keempat hingga ketujuh, air matanya tak berhenti mengalir. Setiap malam, ia tidak hanya meminta, tapi juga mengikhlaskan. Ia berkata lirih, "Kalau memang jalan hidupku seperti ini, ya Allah, jadikan aku kuat menjalaninya. Tapi kalau Engkau ridha, tolong bukakan satu saja pintu rezeki untuk kami." Hari ke-8 dan ke-9, ia merasa hatinya mulai lapang. Meski kondisi rumah tidak berubah, meski dapur masih sepi, tapi jiwanya tidak lagi sekosong dulu. Ia mulai merasa bahwa dirinya tidak sendirian, bahwa ada yang benar-benar mendengarkan, meski tak kelihatan. Dan di malam ke-10, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai terasa. Bukan cahaya dari langit, bukan suara gaib, tapi ketenangan yang luar biasa. Seolah seluruh masalahnya kini tidak lagi terasa menakutkan. Bu Rahmah belum mendapatkan rezeki besar, belum lunas pula utangnya. Tapi dalam 10 malam itu, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang dan harapan. Hari ke-30. Seperti malam-malam sebelumnya, Bu Rahmah bangun, berwudhu, lalu menunaikan tahajud dengan penuh harap. Tidak ada firasat apapun malam itu. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan berubah. Tapi Bu Rahmah tetap sujud, dengan doa yang sama, dengan linangan air mata yang sama. "Ya Allah, jika memang waktunya belum tiba, tidak apa-apa. Tapi jangan biarkan aku kehilangan harap." Pagi harinya, saat ia selesai menyapu halaman, datang seorang pria paruh baya ke rumahnya. Ia mengenakan batik sederhana, dan terlihat seperti orang yang sudah lama mengenalnya. Ternyata, pria itu adalah sahabat lama almarhum suaminya. Ia baru kembali dari luar kota setelah bertahun-tahun, dan saat mendengar kabar bahwa istri sahabatnya hidup dalam kesulitan, ia bergegas datang. Tanpa banyak basa-basi, ia menyerahkan sebuah amplop coklat. "Ini amanah dari almarhum suamimu dulu. Ia pernah bilang, kalau aku punya lebih, tolong bantu keluarganya. Maaf baru sekarang aku bisa menunaikannya." Tangan Bu Rahmah gemetar saat menerima amplop itu. Isinya, bukan hanya cukup untuk membayar utang, tapi juga untuk memulai usaha kecil yang selama ini hanya menjadi angan-angannya.
Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Bukan karena uangnya, tapi karena caranya. Tepat hari ke-30. Tepat setelah 30 malam sujud yang penuh keikhlasan. Tepat ketika hatinya tak lagi bergantung pada dunia, melainkan hanya pada Allah. Keajaiban itu nyata. Tapi ia tidak datang dengan megah. Ia datang dengan cara sederhana, di waktu yang paling tepat, melalui jalan yang tak pernah disangka. Sobat, kalau kamu saat ini sedang merasa hidupmu berat, jalanmu buntu, atau hatimu mulai kehilangan arah, jangan menyerah. Cobalah lakukan apa yang Bu Rahmah lakukan. Bangun di sepertiga malam. Sujud dengan tulus. Ceritakan segalanya pada Allah. Bukan karena ingin keajaiban datang, tapi karena kamu tahu, hanya kepadanya tempat kembali. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu kami menyebarkan kebaikan ini. Klik like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang yang kamu cintai. Dan tulislah di komentar, saya siap kembali kepada Allah lewat tahajud. Semoga kamu jadi salah satu dari mereka yang melihat keajaibannya dengan mata kepala sendiri. Amin ya Rabbal Alamin.